Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Gandoria. Berjumpa kembali bersama saya Dewi Lestari. Kita seperti biasa pada podcast Radio Gandoria Dinas Kominfo Kota Pariaman. Nah, hari ini kita akan kembali berbincang-bincang siapakah narasumber kita yang hadir di siang hari ini. Saya yakin sekali bahwa Anda pasti penasaran dong. Kita sudah beberapa kali sudah berkeliling kota Pariaman dan hari ini saya sengaja menghampiri sebuah kantor yang saat ini sangat menarik sekali untuk kita ajak berbincang. Sosok Bapak ini kalau dibilang Bapak sih sebenarnya dia masih muda, cuman kinerjanya sangat luar biasa. Kita sapa dulu, selamat siang Bapak Ferry Ferdian Bagindo. Selamat siang Kak Dewi. Iya, bisa lebih disapa dengan Pak Gindo ya Pak ya, kalau orang tahu itu Pak Gindo. Nah, beliau ini sahabat Gandoria saat ini menjabat sebagai Camat Pariaman Tengah Kota Pariaman, benar Pak? Benar. Camat saya sendiri ternyata. Oke, di siang hari ini mungkin kita sedikit berbincang bagaimana sih sebenarnya kerjanya seorang camat itu seperti apa gitu kan. Tapi sebelumnya karena Dewi juga nggak tahu Bapak itu tinggalnya di mana, terus saat ini punya istri berapa, punya anak berapa, maksudnya seperti itu. Dan mungkin lebih diperkenalkan diri dulu kepada sahabat Gandoria, Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Gandoria. Nama saya Ferry Ferdian Bagindo Putra. Tempat tanggal lahir Jakarta 16 Februari 1983. Saya asli orang Pariaman, cuma lahirnya di Jakarta, tapi ayah ibu asli orang Pariaman. Ibu asli Kampung Pera, ayah di Pasar Pariaman. Dan bertempat tinggal di Kelurahan Kampung Jawa 2. Istri hanya satu. Alhamdulillah. Anak sudah alhamdulillah udah 4. Ada 4. Kayaknya kalau suaranya masih lembutan Pak Camat deh. Mungkin digeser dikit Pak mikrofonnya. Kita di sini berbicara santai ya sahabat Gandoria ya. Kalau tegang nanti Pak Camatnya nggak mau kasih tahu apa-apa aja yang udah dilakukan nih. Jadi kita coba curi-curi informasi. Mungkin saja sahabat Gandoria di rumah ataupun dimanapun pengen copy paste apa yang telah dilakukan gitu ya Pak ya. Nah saat ini kita tahu Pariaman Tengah itu adalah salah satu kecamatan yang paling padat di kota Pariaman. Nah itu kalau dilihat Pak sudah beberapa desa ya yang telah berprestasi bahkan di tingkat provinsi. Mungkin bisa disebutkan Pak apa aja desa-desa yang telah yang berprestasi di Pariaman Tengah khususnya. Ya, terima kasih. Kalau untuk semenjak kami jadi camat kurang lebih 2 tahun lebih menjadi camat di Kecamatan Pariaman Tengah, cukup banyak prestasi-prestasi yang telah insya Allah telah kami capai. Salah satunya untuk tingkat provinsi juara 1 PHBS adalah Desa Cimparuah, dan juara 3 juga tingkat provinsi Desa Tarata tentang Pokja 1-nya. Selanjutnya kita juga berprestasi di juara 2 Kampung KB tingkat provinsi, yaitu di Kelurahan Karanaur. Sangat keren sekali. Itu untuk semenjak Bapak menjabat sebagai Camat Pariaman Tengah ya Pak ya. Betul. Nah di sini yang paling unik itu sahabat Gandoria itu ada ciri khasnya atau apa yang bisa dikatakanlah slogannya gitu. Parteng Sege. Nah kita coba tanya ya sama Pak Camatnya. Parteng Sege ini apa nih Pak? Jadi sahabat Gandoria, Kak Dewi, Parteng Sege ini merupakan salah satu simbol bagi kami atau semangat bagi kami untuk memberikan motivasi bagi kami bahwasannya Pariaman Tengah ini harus Sege. Sege ada kepanjangannya. Sege itu adalah serius, jenius. Terakhirnya ini yang tidak boleh lupa, humble. Humble. Ya. Humble nggak tawar ya? Humble ya? Humble. Bukan hambar gitu. Bukan. Humble itu dalam artian rendah, rendah hati atau tidak. Kita sebagai aparatur sipil negara, apalagi kecamatan itu merupakan pelayan masyarakat. Jadi moto serius, jenius, humble ini harus kita terapkan. Maksud kami di sini serius itu serius dalam melaksanakan pekerjaan, tidak bermain-main, tidak bertele-tele,
betul-betul melaksanakan tupoksinya dengan baik. Kalau jenius tentu kita harus smart, harus pintar. Iya. Istilahnya melayani betul-betul dengan hati kita, dengan pikiran kita, sehingga masyarakat betul-betul merasa nyaman dilayani. Kalau yang humble ini memang betul-betul dari hati kita harus rendah hati, karena kita bukan pimpinan bagi masyarakat, tapi kita adalah pelayan. Nah, ini pelayan bagi masyarakat, sehingga betul-betul kalau dalam tanda kutipnya sebetulnya kita kan mungkin IRT-nya, pembantu rumah tangganya gitu bagi masyarakat kita. Jadi masyarakat betul-betul bisa terbantu. Itulah moto SEGEH yang kami angkat. Jadi dengan adanya moto ini betul-betul kita harus membangkitkan semangat Kecamatan Pariaman Tengah, apalagi Kecamatan Pariaman Tengah ini merupakan ibu kota dari Kota Pariaman. Jadi ini merupakan etalasenya bagi Kota Pariaman. Maka kami harus bekerja secara maksimal, memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal. Ya. Keren banget. Kita berikan dulu dong ya tepuk tangan kepada Pak Gindo, Camat Pariaman Tengah yang bisa dikatakan jangankan untuk kerjanya, lihat orangnya aja udah adem gitu. Mudah-mudahan seluruh stafnya di sana juga bisa sepertinya Pak Camat. Nah, kita juga kabarnya dapat informasi kalau Bapak ini juga pernah dapat prestasi. Tenang dulu Pak, kita coba bikin penasaran dulu ya. Seperti apa saja prestasi yang pernah diraih oleh Bapak Camat Pariaman Tengah sendiri. Setelah yang berikut ini kami kembali untuk Anda. Hai sahabat Gandoria, kita masih bersama di podcast Radio Gandoria Dinas Kominfo Kota Pariaman. Masih bersama narasumber kita siang hari ini Bapak Ferry Ferdian Bagindo Putra, atau lebih dikenal dengan sapanya Pak Gindo, Camat Pariaman Tengah Kota Pariaman. Nah tadi Bapak akan menyampaikan kepada kita prestasi apa yang akan diraih, cuman kita pending dulu. Kalau di hari ini disampaikan, nanti yang lain, wah ini prestasinya gini, kita tahan dulu. Berbicara masalah kecamatan, tentu ada desa-desa yang Bapak kontrol terus Bapak pantau terus perkembangannya. Nah, untuk Pariaman Tengah sendiri itu ada berapa desa dan kelurahan Pak semuanya? Untuk Kecamatan Pariaman Tengah ini merupakan suatu kecamatan yang cukup unik karena kita mempunyai kelurahan dan juga desa. Untuk kelurahan ada 16 dan desa ada 6. Jadi kita mempunyai 2 aturan yang mungkin juga berbeda antara Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri. Jadi kita berjumlah semuanya 22 desa dan kelurahan untuk Kecamatan Pariaman Tengah. Nah, karena ada dua aturan yang akan dikerjakan, itu seperti apa Pak menjalankannya? Kan bisa dikatakan tuh cukup ribet. Nah, seperti apa Bapak menjalankannya? Walaupun seperti itu, kita sebetulnya untuk pelaksanaan sebagai tugas tupoksi kita sebagai camat, kita tetap menyatukan persepsi tentang pembinaan, monitoring dan evaluasinya. Dalam arti untuk kelurahan dan desa tetap kita pantau, tetap kita pembinaan kelurahan desa tentu berdasarkan aturan-aturan yang kita pakai. Kalau desa tentu kita memakai aturan Permendes, kalau kelurahan tentu kita memakai Permendagri 130. Dan sifat monitoring dan evaluasinya tetap kita samakan juga. Kita tetap turun ke desa kelurahan tentang pembinaan perangkat desa maupun pembinaan perangkat kelurahan. Jadi sebenarnya sama ya. Sama. Di aturannya aja yang sedikit agak berbeda. Nah, untuk inovasi sampai saat ini itu sudah apa saja nih yang telah dilahirkan oleh seorang Bapak Gindo, seorang Bapak Gindo. Jadi lucu ya sahabat Gandoria ya. Tapi emang itu sapanya, kalau saya panggil Gindo aja itu nama Bapak, bukan gelarnya. Jadi apa-apa gelarnya juga. Gelar memang Bagindo. Juga Bagindo ya Pak ya. Jadi Bagindonya depan belakang. Depan belakang Bagindo gitu. Oke, itu inovasi apa yang telah dilakukan Bapak oleh yang telah dilahirkan oleh seorang Pak Gindo selaku Camat Pariaman Tengah? Terima kasih. Kalau untuk inovasi 2 tahun ini, semenjak kami
jadi camat, yakni mulai bulan Juni tahun 2019 sampai sekarang. Memang sudah tidak terlalu banyak mungkin inovasi yang kami lahirkan, tapi adalah salah satunya mungkin kita bekerja sama dengan kelurahan. Inovasi ini pertama kita membuat inovasi pertama itu adalah petir namanya. Apaan tuh Pak? Petir itu namanya sudah cukup menggelegar kan namanya, dari namanya gitu. Pertama, petir ini merupakan pembinaan pelayanan terintegrasi. Jadi kami singkat menjadi petir kecamatan. Petir itu suatu inovasi yang kita laksanakan di desa dan kelurahan dalam rangka pembinaan dan pelayanan. Jadi pembinaannya kepada perangkat desa dan kelurahan, pelayanannya kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan kita jemput bola istilahnya ke kelurahan dan desa. Itu kita launching di tahun 2019 bersama Bapak Wali Kota. Jadi kita di situ ada anggotanya camat, muspika, dan ramil, puskesmas, KUA. Jadi karena itu terintegrasi makanya itu namanya petir. Itu kita launching di Oktober 2019 karena di tahun 2020 sempat jalan di awal tahun 2020, tapi karena pandemi COVID-19 pada bulan Maret maka itu sempat terhenti karena kita juga ada PPKM dan segala macamnya, maka kita tidak melanjutkan itu. Tapi untuk mengganti inovasi ini kita melakukan inovasi lain. Inovasi lain yang kami maksudkan di sini adalah bersama apel pagi di desa dan kelurahan. Jadi kami turun tiap hari ke kelurahan desa untuk melakukan pembinaan pas apel paginya. Jadi kalau itu kan tidak menimbulkan kerumunan karena kelurahan dan desa itu cuma mungkin 5 orang atau 6 orang. Jadi kita tetap walaupun di masa pandemi kita tetap harus disiplin dalam melaksanakan kerja. Yaitu salah satunya kita mengambil pembinaannya itu pas saat apel pagi. Jadi masyarakat tetap merasa telayani walaupun di masa pandemi. Jadi sekalian dengan sambil berjemur gitu ya Pak? Iya betul. Itu satu inovasi dan inovasi selanjutnya mungkin ini salah satu pemuda di Kelurahan Jawi 2. Mungkin Bapak Ibu sahabat Gandoriah mungkin ada yang tahu. Ini adalah Dede atau Ketua LPM, Henry namanya, Dede Henry, mengangkat tentang sampah. Jadi suatu ketika kita goro di sana, karena biasanya kalau kita goro itu kan pasti memakai minuman yang botol plastik atau aqua plastik. Karena banyaknya yang terbuang di sana, maka kami minta kepada Dede Henry ini untuk membuat suatu bank sampah. Alhamdulillah dia mau menerima respon dan saran dari kami. Dia sebelumnya juga sudah membudidayakan ulat maggot yang bisa menjadi pupuk cair maupun pupuk buatan. Dengan botol plastik ini atau gelas-gelas plastik ini bekas aqua dan segala macamnya ini, kita membuat bank sampah. Dan kita lahirkan juga suatu inovasi dari sana, yaitu akustik Pariaman. Artinya adalah ayo kumpul sampah plastik, pajak retribusi aman. Jadi dengan membayar pajak retribusi, karena pajak kita ini di Pariaman Tengah ini cukup tinggi, retribusi sampah cukup banyak targetnya. Jadi dengan adanya masyarakat di masa pandemi mungkin karena kesulitan juga ekonomi, banyak pajak atau retribusi tidak terbayar oleh masyarakat. Kami mengajak kepada masyarakat khususnya di Kelurahan Jawi 2 itu untuk mengumpulkan sampah plastiknya, bisa ditukarkan di bank sampah, dibuat buku tabungan. Dan Dede Henry ini juga membolehkan atau masyarakatnya mau ditukar dengan pulsa atau dengan token listrik atau segala macam silakan. Atau mau dikumpulkan untuk membayar pajak ataupun retribusi. Itu inovasi selanjutnya yang telah kami buat. Dan selanjutnya ini tentang kesehatan. Ini ibu-ibu PKK kita nih. Ini salah satunya yang kami sampaikan tadi, Desa Cimparuh mendapatkan
juara 1 tingkat provinsi tentang lomba PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Inovasi yang kami munculkan adalah Pastiko. Apa tuh Pak? Pastiko itu adalah pos konsultasi berhenti merokok. Jadi masyarakat kita di Desa Cimparuh boleh konsultasi tentang bagaimana cara berhenti merokok yang bekerja sama dengan bidan desa yang ada di sana. Jadi karena PKK desa juga ada di sana ya, kebetulan di Pokja 4 itu tentang kesehatan, jadi bekerja sama dengan desa yakni dengan PKK desanya. Itu segelintir mungkin sekelumit tentang Pastiko. Iya. Yang selanjutnya ini di Kelurahan Kampung Jawa 1. Waduh, banyak ternyata inovasinya. Yang di Kelurahan Kampung Jawa 1 ini kalau posyandu. Nah, posyandu mungkin kita sama-sama tahu biasanya posyandu lansia, posyandu balita yang kita tahu. Tapi Kampung Jawa 1 meluncurkan satu inovasi namanya posyandu remaja. Posyandu remaja. Seperti apa itu? Posyandu remaja sebetulnya kegiatannya sama kayak posyandu lansia ataupun balita tentu, tapi bukan, kalau balita mungkin ada yang disuntik segala macam, tapi ini kita mencek gula darah remaja tersebut, kita mencek tekanan jantungnya atau darah tinggi segala macam, ngecek penyakit. Setelah itu kita juga di posyandu remaja ini memberikan informasi atau kan ilmu kepada remaja-remaja tersebut tentang bahaya narkoba, bahaya seks bebas dan segala macam. Jadi target kita itu mulai dari SMP, karena anak kita sama-sama tahu anak-anak SMP atau SD ini kita sudah bisa mulai menggunakan gadget atau HP-nya. Jadi disitulah penyaringnya supaya dia tahu apa yang boleh dilihat, apa yang tidak boleh dilihat. Dan apa itu narkoba kita berikan, kita informasikan. Jadi salah satu tujuan dari posyandu remaja itu membentuk remaja-remaja yang ada di Kelurahan Kampung Jawa 1 itu menjadi remaja yang sehat, remaja yang beriman, yang berakhlak sesuai dengan visi misi tentunya Wali Kota Pariaman. Dan terakhir, inovasi kita di masa ini muncul karena di masa pandemi. Namanya koin kecamatan. Koin kecamatan. Seperti apa pula itu satu inovasi? Kalau yang koin kecamatan itu adalah kota infak kecamatan. Jadi kami di kecamatan itu menyediakan satu kotak seperti kota infak. Dan ASN yang ada di Kecamatan Pariaman Tengah ini memang berbeda dengan kecamatan-kecamatan lain. Kecamatan lain itu mungkin 20 orang ASN-nya, tapi kita hampir kurang lebih 105 orang. Jadi setiap pagi kita melakukan apel pagi di kantor camat, kita memasukkan uang atau koin atau 1.000 atau 2.000, terserah, tidak kita patok, untuk disumbangkan kepada masyarakat kita di Pariaman Tengah yang membutuhkan bantuan, yang contohnya yang kurang mampu mungkin. Ini telah kita jalankan. Jadi nanti sekali sebulan atau sekali 2 bulan atau sekali 3 bulan, kalau uangnya sudah banyak kita buka kotaknya, kita belikan kepada beras, kepada minyak goreng atau telur atau segala macam, gula, kita berikan kepada masyarakat. Kemarin kita laksanakan kegiatan ini ada 4 target kita, alhamdulillah selama 2 bulan. Ya walaupun kita mengumpulkan 1.000, 2.000 mungkin uang Kak Dewi kalau 1.000, 2.000 sampai di rumah langsung buang gitu kan. Nah, jadi bagusnya masuk ke celengan koin kecamatan di Pariaman Tengah. Jadi dapat pahala juga. Walaupun dengan uang 1.000 tapi kita ikhlas pasti dapat pahala. Kalau kita infak 100.000, 200.000 kalau nggak ikhlas kan nggak dapat pahala. Jadi itulah kita gunanya koin kecamatan itu untuk membantu masyarakat kita yang memang pada saat pandemi ini sangat susah kehidupannya. Mungkin itu dulu Kak Dewi yang inovasinya. Kalau ingin sahabat Gandoriah lebih tahu banyak, silahkan ke kantor Kecamatan Pariaman Tengah. Iya. Kita masih berbincang dan kayaknya menarik banget nih perbincangan kita, tapi kami kembali setelah yang berikut ini.
Baik, sahabat Gandoria, kita masih di podcast Radio Gandoria Dinas Kominfo Kota Pariaman, masih bersama Pak Gindo, Camat Pariaman Tengah, yang luar biasa hitsnya saat ini gitu. Tapi semua itu tidak terlepas dari bantuan dan kekompakan tim-timnya hingga ke masyarakatnya ya Pak ya. Betul sekali. Dan mudah-mudahan sampai bertugas sampai masih dipercaya sebagai camat tetap didukung oleh masyarakatnya. Amin ya rabbal alamin. Kalau saya nggak sanggup dukung Pak Camat. Oh gitu. Kalau Fandi mungkin sanggup, kalau Dewi nggak sanggup. Sanggup. Dan bukan dari apa-apanya, tapi nggak sanggupnya. Gitu. Nah, gini loh Pak, kemarin itu kita sempat dengar itu segelintir, apakah itu beneran atau itu hanya hoax gitu ya. Karena kan kalau di podcast itu nggak boleh nyebar hoax. Nah kita minta klarifikasi nih sama Bapak Camat sendiri. Kabarnya Bapak itu mendapatkan penghargaan. Nah itu penghargaan apa sih Pak dan dari mana sih gitu loh? Kalau penghargaan ini sebetulnya saya juga takut ini membicarakannya di sini. Kenapa? Gitu. Pantesan agak gitu ya. Ya karena penghargaan tersebut juga tidak ada penilaian, ada penilaian. Kita juga nggak tahu apakah ini dinilai atau bagaimana, kita tidak tahu. Kapan gitu ya? Kapan dinilainya kita nggak tahu. Tiba-tiba ada dapat informasi kita dapat penghargaan. Dan itu juga kita terima pertama dari teman kita di Pekanbaru. Dia juga camat di Pekanbaru dan kebetulan dia dapat penghargaan juga. Kalau untuk Provinsi Riau kebetulan teman kita yang di camat di Pekanbaru. Untuk di Provinsi Sumatera Barat kami di Kecamatan Pariaman Tengah. Iya, untuk provinsi. Bagian apa sih? Ini. Jadi penghargaan tersebut diberikan sebelum penghargaan itu kami juga sudah diberikan penghargaan oleh Pak Kapolres. Pak Kapolres kita dalam hal Satgas Kecamatan atau PPKM dalam pelaksanaan PPKM di kecamatan cukup bagus dan alhamdulillah kita mendapatkan penghargaan. Jadi kita sama tahu ya kalau Kecamatan Pariaman Tengah itu penduduknya mungkin atau yang terkena dampak COVID-nya itu paling terasa dan paling banyak itu di Kecamatan Pariaman Tengah. Iya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah hijau ya, sudah banyak yang hijau. Dan memang posko PPKM yang ada di desa di kelurahan itu memang terus kita pantau, melalui kelurahan, melalui kepala desa, dan betul-betul kita satgasnya betul-betul kita jalankan. Jadi satgas yang ada di desa, di kelurahan itu kita terus berkoordinasi dengan satgas yang ada di kecamatan. Jadi di kecamatan pun kita membentuk satgas di kecamatan. Satgas kecamatan itu misalnya camat, kapolsek, dan ramil anggota kita di kecamatan, babinsa, babin ketipmasnya. Dan kinerja dari satgas di kelurahan atau desa itu terus memberikan laporan kepada kita. Laporannya dalam artian setiap hari. Mungkin kita juga mengantarkan ke Kominfo juga kemarin. Jadi setiap hari itu kita memberikan laporan atau desa kelurahan memberikan laporan kepada camat tentang penduduk yang baru datang dari luar provinsi kita. Jadi kalau ada penduduk yang baru datang dilaporkan dalam status bagaimana, apakah dia sakit, apakah dia sehat atau bagaimana. Nah, itu terus laporan. Jadi kita juga melaporkan melalui Kominfo pada Bapak Wali Kota gitu kan. Dan satgas kita dengan adanya laporan terus tiap hari masuk, jadi satgas kecamatan itu otomatis juga berjalan, juga ada tugasnya gitu untuk merekap seluruh dari 22 desa kelurahan yang ada di Kecamatan Pariaman Tengah. Dan setiap hari itu harus kalaupun nihil tolong dibuatkan nihilnya. Jadi kelihatan memang tidak ada hari ini, besok ada satu walaupun ada dua, dan kalau dia berkunjung 2 minggu kalau udah pulang buat juga keterangan si A ini sudah pulang gitu. Jadi kita terpantau penduduk kita yang keluar masuk ini. Artinya sangat terdata sekali. Iya betul. Dan itu sangat luar biasa. Oleh karena itu kita dapat penghargaan dari Pak Kapolres. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Kapolres. Tentunya dari sini juga kami sampaikan kepada Bapak Kapolres. Terima kasih kepada Bapak bahwasanya telah diberikan kepercayaan kepada kami di Kecamatan Pariaman Tengah untuk menerima penghargaan dari Bapak. Itu saja. Dan selanjutnya ini juga yang sangat
boleh dikatakan mungkin ini kebanggaan, dan boleh juga dikatakan ini adalah suatu cobaan atau tantangan ke depannya supaya lebih baik lagi. Nah, itu apa tuh Pak penghargaannya? Penghargaan dari Bapak Kapolri. Oh, Kapolri, tentang sahabat Gandoria. yang diberikan oleh Bapak Kapolda. Itu kita terima di Aula Kapolda Sumbar. Itu tentang Satgas Kecamatan. Iya. Jadi Satgas Kecamatan itu rupanya dinilai. Kita nggak tahu siapa yang menilai apa segala macam. Terus alhamdulillah kita diberikan kepercayaan, diberikan penghargaan oleh Bapak Kapolri melalui Bapak Kapolda. Dan ini merupakan salah satu salah satu cobaan, mungkin tantangan juga, jangan cobaan, prestasi, prestasi gitu kan. Kedepannya bagaimana supaya lebih meningkat kinerja kita dalam melayani masyarakat. Dan hal itu semua ya Kak Dewi ya, ini menjadi catatan bagi kita. Hal itu semua prestasi yang saya sebutkan dari tadi itu dan inovasi yang saya sebutkan dari tadi itu tidak akan terlaksana, tidak akan tercapai tanpa bantuan tentunya dari tokoh masyarakat, dari masyarakat Kecamatan Pareman Tengah, dari Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Babinsa, Babinkamtibmas, pokoknya stakeholder, seluruh stakeholder yang ada di Kecamatan Pareman Tengah, KUA, Puskesmas, karena kita insya Allah selama kami menjadi camat Pareman Tengah, kami terus menjalin komunikasi dengan stakeholder yang ada di kecamatan. Artinya hubungannya tetap berjalan lancar. Karena kalau tanpa ada salah satu komponen yang saya sebutkan tadi tidak berjalan, seperti tidak ada dukungan dari tokoh masyarakat, tentu kami tidak bisa berjalan dengan atau bekerja dengan secara maksimal. Oke. Nah, terakhir nih Pak, sebenarnya masih pengen berbincang-bincang tapi lain waktu kita cari lagi suasana yang lebih santai. Boleh. Nah terakhir ini untuk lebih mensukseskan Pareman Tengah itu ke depannya apa nih rencananya Bapak ini? Ya ini kami sebetulnya di Kecamatan Pareman Tengah, mungkin Kak Dewi juga sudah mendengarkan isu atau kegiatan yang akan kami laksanakan ke depannya mungkin di tahun 2021 ini atau 2022. Salah satunya kita juga karena sekarang sedang trendingnya itu Liga Dangdut sih. Iya. Jadi kami ingin melakukan itu sebetulnya, tapi tentu kita melihat bagaimana zonasi kita. Kalau ini tidak diberikan izin tentu kita tidak melaksanakan. Tapi kalau ini diberikan izin, kita rencananya akan melaksanakan lomba Liga Dangdut. Namanya Liga Dangdut Sege atau Lida Sege. Kenapa itu? Karena itu salah satu keunikan dari Pareman Tengah itulah Sege gitu ya. Jadi itu kita laksanakan pada akhir tahun ini, tapi kita melihat situasi pandemi kita bagaimana, apakah ini bisa kita laksanakan atau tidak. Dan juga itu yang istilahnya itu kan bagian dari ekstrakurikuler kita ya. Tapi kalau untuk kinerja kita di tahun 2021 sesuai dengan perintah Bapak Wali Kota Pariaman, sesuai dengan visi misi Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman, Bapak Jenius dan Pak Mardison, kita di kecamatan juga harus mendukung visi misi tersebut dan 19 program unggulan. Salah satu visi misi adalah menjadikan pemerintahan yang handal, yang prima, itu terletak di misinya yang perlu kita dukung, yaitu pada nomor 3. Dan untuk 19 program unggulan ada 2 yang kita laksanakan. Dari 19 itu ada 2 yang kita laksanakan. Yang pertama di tahun 2021 ini, akhir tahun 2021 ini kita membentuk MDA, MDW, MDU yang ada di desa dan kelurahan itu. Kita melakukan pembinaan dan kita membuat rumah tahfiz atau Red Al-Quran Center. Karena itu merupakan 19 program unggulan yang dibuat oleh Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman. Dan selanjutnya di tahun 2022 pun seperti itu yang kita laksanakan. Mudah-mudahan Pak ya, apa yang Bapak
targetkan itu bisa terlaksana dan masyarakat pun bisa berbangga. Nah ternyata ini loh yang dikerjakan oleh Kecamatan Pariaman Tengah dengan pimpinan Bapak Gindo gitu. Iya Mbak, Kak Dewi. Oke, sahabat Gandoria dimanapun Anda berada, sebenarnya sih masih pengen berbincang-bincang, tapi insya Allah lain waktu kita bisa berjumpa kembali bersama Pak Ferry. Kita akan gerebek nanti kantornya, dari kantornya kita nanti akan bikin podcast. Boleh, kami tunggu sekarang. Pak Ferry terima kasih sudah hadir di siang hari ini bersama kami. Dan mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat dalam beraktivitas. Amin. Sampai jumpa, selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.